Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast horor masa kini bersama gua Sule. Untuk tetap mendukung channel ini, langsung aja klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Terima kasih. Note, aku di sini sebagai sang penulis. Perkampungan gaib di rumahku. Cerita ini aku dan keluargaku sendiri yang mengalaminya. Mungkin di antara kalian, tanpa kalian sadari, mereka sudah ada mendiami tanah itu dan membentuk suatu perkampungan. Tanpa kalian sadari, kalian hidup di tengah-tengah mereka. Sebuah perkampungan yang tak kasat oleh mata. Entah dari kapan dimulai, tapi ini cerita menurut sudut pandangku. Panggil saja aku Momo. Aku tinggal di kota kecil perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, di desa di ujung kecamatan kota. Dari aku kecil, orang tuaku bekerja sebagai buruh tani. Desaku dikelilingi persawahan. Jadi, hampir semua warganya dulu masih menjadi petani dan buruh tani. Keluargaku hidup sangat sederhana, bisa dibilang miskin. Karena dari aku SD sampai SMK, sekolah selalu menggunakan kartu keluarga miskin. Sejak adikku lahir, mungkin sekitar umur 2 tahun, dan aku masih SD sekitar kelas 2, ibu sudah menyuruhku untuk belajar tidur sendiri. Waktu itu masih tidur berempat dengan ayah, ibu, dan adikku. Katanya sih biar aku bisa mandiri. Tapi aslinya aku benar-benar anak penakut. Sampai aku mohon-mohon kepada ibu untuk tidur dengan mereka, tapi malah terkena marah. Yang katanya aku udah besar, masa tidur sama orang tua terus. Dengan hati yang berat, aku mengikuti ibu ke ruangan sebelah dengan membawa jarik untuk selimut. Kamar baruku sebenarnya hanya di sebelah, tepatnya di depan kamar ibuku. Hanya berbatas triplek saja. Tapi yang membuatku takut bukan itu, melainkan ranjang yang kupakai adalah ranjang bekas dipakai kakekku yang sudah meninggal. Ruangan kamarku 2 kali lebih lebar dibanding kamar ibuku. Hanya ada ranjang saja di dalam kamar, sisanya ruangan kosong. Jangankan anak kecil, kita yang orang dewasa pasti berpikir macam-macam di setiap sudut ruangan. Apalagi waktu itu, setiap malam pasti lampu dimatikan. Hanya ada lampu 5 watt yang menyala di luar kamar sebagai penerangan. Malam itu, aku sangat ketakutan. Gelap gulita. Mataku tak henti menatap kemana-mana, seperti mencari sesuatu. Dada berdegup kencang sampai-sampai sesak, sulit untuk bernafas. Entah apa yang aku pikir, aku langsung menutupi seluruh tubuh dan muka menggunakan jarik. Dalam gelap dan pengap, aku ketakutan, seperti banyak mata sedang menatapku di dalam kamar. Walaupun aku bersembunyi di dalam selimut, tapi entah kenapa, seakan-akan aku bisa melihat seisi kamar. Entah makhluk apa saja yang sedang mengelilingiku.
Aku sangat ketakutan. Lah yang sedikit besar. Ketika mataku sudah bisa melihat keluar, betapa kagetnya. Ada sesosok wanita berambut panjang memakai gaun putih sedang berjalan di samping rumah. Suara tertawa khasnya. Langsung aku kembali tidur dan bersembunyi di balik selimut. Sangat ketakutan sampai-sampai selalu salah saat membaca doa. Seperti biasa, aku tertidur dengan ketakutan. Sangat banyak hal yang aku alami, sampai-sampai terkadang aku terbiasa dengan ulah mereka. Sangat sering aku ketindihan. Guling yang aku peluk berubah jadi pocong, kuntilanak melayang di atasku, atau genderuwo yang ikut tidur di belakangku. Jangan dikira karena terbiasa aku tidak takut. Masih sangat kaget dan ketakutan. Pas kejadian takut banget karena pas ketindihan juga. Gak bisa gerak, masih dinapakin seperti itu pula. Ketika bisa bergerak, aku langsung berlari keluar kamar. Berlari seperti dikejar hantu. Tapi aku tak kapok untuk tidur sendiri. Seingatku, sepertinya bukan aku saja yang sering diganggu. Jadi, orang tuaku sudah berkali mendatangkan entah kiai, entah orang pintar atau dukun untuk ke rumah agar membuat pagar gaib. Tapi tak pernah bertahan lama. Gangguan itu kembali lagi. Berkali-kali rumahku sudah dipagari gaib, tapi gangguan itu masih tetap muncul. Malah yang paling sering perabotan dapur yang sangat sering hilang. Entah sendok, piring, gelas, panci, pokoknya sembarang yang ada di dapur. Sering nyari irus buat ngambil sayur, dicari kemana-mana, tak pernah ada. Tiba-tiba sudah ada di meja. Bahkan spons untuk mencuci piring baru saja dipakai, yang nyuci masih juga di situ, baru ditaruh, ditinggal. Bilas mau buat gosok piring udah tidak ada. Dicari-cari sampai diacak-acak tempat cucian, tahu-tahu udah di tempatnya kembali. Terkadang sampai saking hafalnya, sering dipinjam makhluk tak kasat mata, jadi dibiarkan saja. Nanti juga kembali sendiri. Tapi
banyak yang tak kembali. Belasan tahun kemudian, tepatnya sehabis Lebaran 2019 kemarin, ayahku mengeluh sakit di leher dan sakit untuk menelan ludah. Sudah dibawa ke dokter tak kunjung sembuh. Jadi ceritanya dari aku kecil dan ibuku sudah merantau ke Pulau Bali untuk mencari nafkah. Sampai sekarang masih kerja di sana. Jadi rumah sering kosong berbulan-bulan. Apalagi sekarang aku sudah menikah dan ikut suami. Ayah ikut ibu merantau dan adikku jelas tidak berani tidur di rumah sendirian. Jadi tidur di rumah bude. Rumahnya di belakang rumahku, jadi dekat kalau sewaktu-waktu mau pulang. Adikku kini sudah bekerja. Jadi malam tidur di rumah bude, pagi pulang mandi ganti baju terus bekerja. Jika pulang terlalu malam maka adikku akan langsung ke rumah bude. Maka rumahku jarang ditempati. Terhitung terakhir aku kesana sebelum Lebaran, rumah sudah ditinggal 4 bulanan lebih. Biasanya dulu paling 2-3 bulan ibu sering pulang. Nah kemarin lumayan lama. Jadi rumah begitu kotor, penuh debu dan jaring laba-laba di atas langit-langit. Kembali ke cerita ayahku yang sakit. Ceritanya, ayah bersih-bersih rumah. Di bagian kamar mandi, entah karena terlalu lama ditinggal, walaupun kamar mandi sudah dikuras, dibersihkan, tapi setiap mandi badan selalu gatal-gatal. Masalah lain adalah lampu kamar mandi yang mati. Kamar mandi dan kamar adikku itu bersebelahan, jadi jalur listriknya itu satu arah. Oleh ayah diganti lampu, tapi tetap tak menyala. Anehnya, lampu di kamar adikku nyala. Lalu dicoba ganti pakai lampu kamar adikku, akhirnya menyala. Tapi malah kamar adikku lampunya yang gak nyala. Begitu pusing ayahku ganti lampu, copot kabel di otak-atik. Akhirnya nyala semula kamar mandi dan kamar adikku. Nah, diperkirakan ayahku sakit karena soal lampu dan kamar mandi. Saking sakitnya buat nelen ludah, ngangkat sakit berasa kayak ada yang nyekek leher ayah. Akhirnya, atas saran kakak keponakan, dibawalah ayah ke rumah orang pintar. Katanya, ayah diikuti sama nenek-nenek tua bungkuk pakai tongkat mirip mak lampir. Diobatinlah ayahku, awalnya sudah mendingan, tapi kembali sakit lagi. Akhirnya ayah kembali lagi ke orang pintar tersebut. Kata orang pintar itu, nenek-nenek itu tak mau lepas. Beliau menyarankan memagari gaib, tapi harus pas wetone ayah. Dan wetone ayah masih sebulan lagi. Akhirnya ibu ingat temannya juga punya kenalan orang pintar di Jawa Timur. Sebut saja Pak Nur. Diteleponlah sama ibu suruh datang ke rumah. Entah lupa hari apa, pokoknya hujan. Sore-sore menjelang maghrib, Pak Nur datang ke rumah dijemput suami dari terminal. Baru sampai teras, tiba-tiba Pak Nur diam sepersekian detik. Tapi sangat jelas, Pak Nur berhenti sebentar sebelum masuk ke rumah. Saat sudah duduk pun Pak Nur hanya diam dan senyum. Awalnya aku pikir ini orang kok aneh. Bener-bener bisa ngobatin gak ya? Pikirku dalam hati. Beberapa menit kemudian, Pak Nur baru bicara. Beliau bercerita baru saja tiba mau masuk ke rumah. Di teras, Pak Nur sudah dicegat sama nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu berusaha memasuki tubuh Pak Nur. Katanya mau ngajak berantem. Katanya sih Pak Nur yang menang. Terus Pak Nur minta izin bersemedi atau apalah namanya di tempat sholat di rumah. Cukup lama, mungkin 10 menit. Setelah itu memanggil ayah untuk diobati. Lama juga lah, mungkin 15 menitan. Lalu Pak Nur memanggil ibu untuk diajak musyawarah. Aku dan adikku yang kepo ikut mendekat.
Niki bapak pun parah bu, mungkin pun dangu leh ngetut nih bapak. Pripun maksudnya pak? Tanya ibu sedikit khawatir. Niki koyoke bapak ketempelan sampun dangu, tapi ngeroso parain nembe niki no, jawab Pak Nur. Kulo nyuwun kamar bu, tak nggih nonton kondisi omahe jenengan, pinta Pak Nur. Ibu pun mempersilahkan Pak Nur masuk ke kamar adikku yang dekat dengan kamar mandi. Pak Nur masuk ke kamar dan menutup pintu. Tak berapa lama terdengar suara gentakan kaki 3 kali, dan terdengar suara Pak Nur lirih seperti merapal mantra atau sesuatu. Beberapa saat kemudian terdengar lagi hentakan kaki yang sama, berulang sampai 3 kali. Sesaat kemudian Pak Nur membuka pintu, meminta kami mendekat ke kamar. Niki, wow kulo pas komunikasi kalih penunggu mriki. Sebenarnya omah mriki sampun dadi perkampungan. Masya Allah, tibake penunggu paling enom sing ten mriki umure pun atusan. Niki sing paling enom dereng mbok nih mbah-mbahane, kata Pak Nur. Mendengar hal itu, antara takut, ngeri, tapi seperti teringat sesuatu. Berarti dari dulu waktu aku kecil tidur sendiri dan merasa seperti banyak yang memperhatikan. Mungkin mereka dari kampung tak kasat mata sedang berkerumun melihatku. Atau barang-barang dapur yang sering hilang mungkin dipinjam atau diambil mereka untuk memasak, atau sekedar mengisi rumah. Tapi mereka benar-benar tak mau modal ambil barang-barang orang lain. Itu hal pertama yang aku pikirkan. Teng mriki mbiyene alas enten sumur jaman biyen teng pojokan. Biyen digunakake nggih sanjen tumbal. Ulo gede sirah banteng sing sampean weruhi niku siluman sing mangani tumbal. Untung sampean nolak. Nek purun nggih pun wassalam, kata Pak Nur. Terus pripun pak? Tanya ibu cemas. Wau sampun tak pindahi kabeh. Kulo pindah ten Segoro Kidul mriko. Tapi nggih jenenge mriki pun kampung, desa. Nek sak omah mungkin boten balik. Tapi wong sak desa dipeksa kon pindah mesti mengke balik meneh. Dadi sak derenge balik omahe sampean dipageri riyen ben boten saged mlebet. Nggih, saya ini pripun mawon kulo manut pak, kata ibu. Wow, kulo nggih nyabut pageren ten telu. Riyen sampun pernah dipageri koyone, tapi wis jebol, kata Pak Nur. Tiba-tiba teringat dulu malam-malam entah jam berapa, ada beberapa lelaki datang ke rumah. Rumah masih bertembok gedek, alas pun masih tanah. Mereka menggali tanah di setiap sudut rumah, dan di tengah rumah dikubur sebuah kendi. Itu mungkin salah satu pagar gaib yang dimaksud Pak Nur. Dan itu sudah begitu lama, mungkin 15 tahun yang lalu. Niki, mengke kulo pageri sementara, soale sing saeleh mageri pas wetone bapak. Akhirnya Pak Nur memberi 5 paku dan 4 bungkusan kecil. Masing-masing paku ditanam di 4 sudut batas tanah. 1 paku ditanam di tengah-tengah, 4 batas tadi, dan 4 bungkusan masing-masing ditanam di antara 2 batas paku. 1 bungkusan ditanam tepat di depan pintu yang mengarah ke rumah. Karena posisi rumah sudah dicor, jadi 1 paku yang harus diletakkan di tengah. Sedikit susah menguburnya. Ibu meminta suamiku untuk menjebolnya, tapi kata Pak Nur tidak usah merusak cornya karena ada bekas cor yang retak. Kata Pak Nur, cukup dimasukkan saja di sela-sela cor yang retak. Nanti paku itu akan hilang sendiri, mungkin pindah ke alam gaib. Setelah pemagaran selesai, Pak Nur memanggil kami lagi.
Waktu itu posisi bapak sedang sholat, suami jagain anakku. Aku, ibu, dan adik mendekat. "Niki kula ajeng ngendika, sebenere mbae sing niki enten sing gondeli," kata Pak Nur. Seketika adikku langsung menjerit, "Hi, syukur we, kuntilanak ketoke." Ejekku dengan nada bercanda. "Opo sih mbak iki? Meden-medeni wae. Mosok tenanan toh pak?" Adikku mencoba meyakinkan. "Napa nggih toh pak?" tanya ibu penasaran. "Tapi mungkin tak omongi ampun wedi nggih. Sebenere enten kalih sing ngetutne sampean mbak. Sing kiwa mbah-mbah wedok, sing tengen niku ula." Menjeritlah adikku mendengar hal itu. "Lah niku enten apa pak? Kok ngetutno anak kula?" tanya ibu. "Nggih seneng kalih mbak niki, tapi nek mbok tendang diusir akibatnya fatal lho," kata Pak Nur. "Fatal pripun pak? Dang diguak mawon pak, wedi aku," gerutu adikku. "Nggih nek kesuwen mengke sampean angel golek bojo. Ulane niki efeke ngadohne jodoh. Nek mbah wedok niki marai, pokok intine mboten sae," jawab Pak Nur seperti enggan menceritakan. Mungkin memang sangat buruk efeknya. Tak lama, ibu meminta Pak Nur menetralisir tubuh adikku, membuang apa yang berdampak negatif. Pak Nur berkata, apa yang menempel pada adikku membuatnya menjadi malas berinteraksi dengan yang lain dan memilih menyendiri di kamar. Dan itu memang benar. Adikku tak suka bersosialisasi. Bahkan dengan keluarga sendiri, denganku, kakaknya, dan orang tua pun tak suka bercengkrama atau sekedar mengobrol. Dia lebih suka menyendiri di kamar dengan dunianya. Entah apa yang dilakukan. Setelah selesai, tiba-tiba adikku bercerita, "Nek bengi aku gak iso turu, krungu swara koyo enek kewan gremet ning tembok. Tapi tak coloki nganggo HP gak enek apa-apa kok." Niku salah siji penunggu sumur mlaku gremet ning tembok biasane. Nek kula ajeng teko mriki bangsa ngotenipun penerti. Dadi bengine sakderenge kula teko ngai tondo, kata Pak Nur. Adikku yang mendengar itu begitu ngeri. Semalaman dia tidur dengan makhluk itu yang sedang mencakar-cakar tembok. Aku mendengar itu. Ya sedikit takut dan bersyukur. Takut anakku ikut diganggu, dan bersyukurlah karena tak diganggu. Tapi semua itu ternyata hanya angan-angan saja. Malam itu Pak Nur pamit pulang. Kami istirahat tidur dengan perasaan takut. Takut mengingat apa yang dialami dan diceritakan Pak Nur tadi. Tapi juga lega merasa semua sudah berakhir. Tapi 2 hari setelah Pak Nur berkunjung ke rumah, Bapak kambuh lagi sakitnya. Kami sekeluarga sepakat kali ini membawa Bapak periksa ke rumah sakit. Walaupun awalnya sudah periksa ke dokter 2 kali dan kata dokter gejala radang tenggorokan, tapi tak kunjung sembuh. Non medis pun sudah diusahakan. Akhirnya Bapak aku suruh periksa ke dokter THT. Sore itu Bapak berangkat ke RS swasta. RS swasta itu berada di kotaku berada di kota. Tapi tiba-tiba suami telepon. Katanya dokter THT di sana tidak berani mengambil tindakan karena termasuk penyakit membahayakan dan Bapak dirujuk ke RSUD yang perawatannya lebih lengkap. Setelah dicek lab, kata dokter Bapak kena penyakit tetanus. Iya, tetanus. Aneh kan? Injek paku karatan atau busi karatan juga enggak, kegores juga enggak. Tetanus dari mana coba? Itu yang aku dan keluarga pikirkan. Tapi ya sudahlah. Kami orang awam mungkin memang tidak tahu menahu soal penyakit. Jadilah Bapak malam itu di opnam. Tapi anehnya, saat di rumah sakit Bapak terlihat sehat. Ngeluh leher sakit pun tidak. Makan juga lahap, bisa menelan makan dan minuman. Padahal waktu di rumah, untuk menelan air minum saja sakitnya minta ampun.
Beberapa hari berlalu, kondisi bapak mulai membaik. Malam itu, ibu, adik, dan suami sedang di rumah sakit. Aku di rumah sendiri dengan anakku yang waktu itu masih berumur 6 bulan. Suami ke rumah sakit mengantar sesuatu. Malam itu, selepas maghrib, aku dan anakku, sebut saja Gara, di depan TV. Aku menyuapinya makan malam. Saat itu aku merasa biasa saja, tidak takut atau berpikir yang aneh-aneh. Selesai menyuapi dan mau memberi susu, posisinya waktu itu Gara aku pangku sambil duduk. Kepala berada di tangan kiri dan aku sedang menyusui. Selesai menyusui, Gara melihat TV masih dalam posisi tadi. Lalu dia melihat ke pojok ruangan beberapa detik. Tiba-tiba Gara menyembunyikan mukanya di ketiakku. "Enten apa le?" tanyaku sedikit gemas, karena baru kali ini Gara seperti itu. Gara melihatku tersenyum, tapi tiba-tiba diam dan melihat kembali ke pojok ruangan. Dia menyembunyikan lagi mukanya beberapa saat melihatku. Beberapa saat melihatku melirik ke pojokan lagi dan bersembunyi lagi. "Enten apa to le? Enten apa ning kono?" Dan seketika dadaku berdeguk kencang. Rasa takut menyeruak. Anakku yang tak pernah melakukan hal seperti itu. Ada apa? Apa yang dia lihat? Dan aku tak melihat. Sampai-sampai Gara takut dan bersembunyi, tak berani untuk melihat. Kulihat sekeliling ruangan. Entah kenapa suasananya sangat berbeda, atau mungkin karena aku yang sedang ketakutan. Entah pandanganku mulai kabur atau memang mereka mulai menggerumuniku. Entahlah, rasanya penglihatanku sedikit buram. Aku langsung bangkit dan berlari keluar rumah, mengambil kunci dan mencoba menutup pintu. Dadaku serasa mau meledak, sangat ketakutan. Bukan padaku, tapi pada anakku. Berani-beraninya mereka menampakkan diri pada anakku sampai dia takut. Aku masih mencoba mengunci pintu, tapi tak bisa. Mungkin karena terlalu panik. Lalu aku mendengar suara azan Isya. Aku mencoba menenangkan diri, karena masih sore, pikirku jadi tak akan ada apa-apa. Dan aku merasa sedikit tenang. Aku mencoba mengunci pintu dan langsung pergi ke rumah Bude yang letaknya di belakang rumahku. Berjalan sedikit, berlari menyusuri jalan yang sedikit remang. Saat sudah sampai, aku menceritakan apa yang terjadi kepada Bude. Bude memintaku untuk sementara tidur di sana atau menunggu suamiku pulang. Jam 10 lewat, suamiku sudah pulang. Aku bercerita semuanya, dan suamiku mencoba menenangkanku. Kami kembali ke rumah dan tidur. Tapi karena aku masih ketakutan, jadi semua lampu rumah aku nyalakan, tak ada yang kumatikan. Aku tidur dengan perasaan yang sangat cemas. Entah jam berapa aku terbangun. Aku mengintip di balik gorden jendela. Gelap. Padahal sebelum tidur, aku menyalakan semua lampu. Kulihat suamiku masih terjaga. Kutanya apakah dia yang mematikan lampu, tapi dia menjawab tidak. Lalu, apakah lampu mati sendiri? Aku menghiraukannya. Pagi setelah subuh kami bangun, dan anehnya saat kami bangun lampu dapur sudah menyala. Entahlah, setidaknya mereka tidak mengganggu anakku. Beberapa setelahnya, bapak sudah pulang dari rumah sakit karena kondisi bapak yang sangat-sangat baik. 2 hari setelahnya, aku dan suami pamit pulang ke rumah suami karena sudah 1 bulan lebih di rumah ibu. Sebenarnya tak tega aku pulang karena bapak belum sembuh total. Sampai di rumah, ibu masih mengabari kondisi di sana. Katanya bapak di rumah masih sering kumat sakitnya. Padahal waktu di rumah sakit hampir 1 minggu bapak tak pernah mengeluh sakit. Tapi saat di rumah, sakitnya kambuh lagi. Akhirnya ibu kembali ke orang pintar untuk membuat pagar gaib lagi, dan ibu mencoba membawa bapak ke dokter syaraf. Setelah diberi resep, alhamdulillah sakitnya juga tak kambuh. Tak karena pagar gaib atau memang bapak sakit saraf dan sudah sembuh. Yang pasti, mereka penduduk kampung gaib di rumahku kembali lagi. Ibu dan bapak kembali bekerja ke Bali, dan adikku tidur di rumah Bude lagi, dan rumah kembali kosong. Pernah suatu hari adikku bercerita, saat pulang kerja dan mau pulang ke rumah, mengambil baju ganti lewat pintu dapur. Jadi kalau mau buka harus sedikit diangkat ke atas. Pintu yang tadi pagi dikunci sudah terbuka.
Bisa dibayangkan? Apakah angin yang membukanya? Sambil diangkat tentunya. Masih banyak lagi sebenarnya ceritanya, tapi nanti gak habis-habis. Ya ceritanya cuma itu-itu saja yang menurutku cuma keisengan semata. Mereka yang katanya Pak Nur sudah dipindah ke Laut Selatan ternyata kembali lagi. Beliau berpesan kalau rumah ingin bersih, saat sudah dipindah penghuninya, rumah jangan sampai kosong lagi. Kalau kosong, mereka akan datang lagi. Cerita horor pengantar molor malam ini. Semoga di malam-malam yang selanjutnya kita bisa berjumpa kembali, masih di podcast horor masa kini. Cukup sekian dari gua. Akhir kata gua ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.